Kenalkan nama saya Rafa Zevanya yang di 11SB2003. Di sini aku akan presentasikan pemahaman saya tentang materi MPTI Week 13 tentang project stakeholder management. Eh, Overview-nya di sini kita memanajemen stakeholder kita kepada project kita. Jadi stakeholder itu adalah kayak ya maksudnya pemangku kepentingan. Jadi itu bisa investor, bisa pihak-pihak yang ibaratnya langsung terdampak dengan proyek ini. Maksudnya yang bisa aja punya proyek ini dan yang biasanya juga yang kalau misalnya di masalah proyek ini kan, kayak ini ada masalah dan di proyek kan. Jadi pokoknya inilah pihak yang mempunyai masalah itu, yang pokoknya terkait langsung dengan masalah itu. Jadi di suatu proyek, di proyek manapun, sering menyebabkan perubahan. Proyek dapat membawa perubahan dalam organisasi yang terkadang menyebabkan pemangku kepentingan atau stakeholder kehilangan pekerjaan. Manajer proyek bisa dipandang sebagai musuh atau sekutu tergantung pada hasil proyek. Ini musuh atau sekutu bagi apa namanya stakeholder. Jadi ibaratnya ini di sini bisa aja manajer proyek ketika memimpin suatu proyek itu hasilnya bagaimana di akhir. Jika hasilnya bagus, ya tentu stakeholder akan ya pokoknya terpenuhi lah harapannya. Lain hal kalau misalnya dia jelek proyeknya, ibaratnya ya karena katanya tadi sebagai musuh, jadinya begitu lah. Karena tidak sesuai harapan dari stakeholder. Pokoknya ibaratnya eh, masalah dari yang menyebabkan proyek itu tidak terpenuhi dan tidak terselesaikan. Gitu. Ada 4 proses dari manajemen stakeholder. Yang pertama adalah identifying stakeholders, kedua adalah planning stakeholder management, ketiga managing stakeholder engagement, keempat controlling stakeholder engagement. Yang pertama adalah identifying stakeholders. Di sini kita mengidentifikasi individu atau kelompok yang terlibat atau terpengaruh proyek. Baik internal, ya itu maksudnya tadi stakeholder yang baik internal, sponsor proyek atau tim proyek, maupun eksternal, pelanggan eksternal, pesaing, ataupun pemerintah. Jadi ini disebutkan bahwa tim proyek dan sponsor proyek, pokoknya yang terlibat dalam proyek tersebut yang menjadi stakeholder. Lain hal dengan project manager yang memimpin proyek tersebut. Bisa jadi stakeholder, cuman lain hal kalau dia misalnya yang memimpin. Dialah yang menentukan alur dari proyek tersebut, apakah hasilnya bisa bagus atau tidak. Kedua itu, oh, tambahan di identifying, kita di sini identifikasinya dari informasi individu atau kelompok tersebut. Misal nama, posisi, lokasi, peran di proyek, dan informasi kontak, ataupun ya informasi yang bisa kita gunakan untuk kayak bisa memilih stakeholder kita siapa aja. Atau setidaknya kalaupun udah ada, kita identifikasi dan kita bisa ya, dan kita bisa adaptasi ketika pengerjaan proyek. Ada cara classifying, classifying stakeholders. Dan ini ada tabel untuk power dan interest. Jadi di ininya stakeholders itu diidentifikasi atau diklasifikasi berdasarkan power dan interestnya. Power itu maksudnya kuasa dan interestnya itu pokoknya dia niat gak atau tertarik nggak sama proyek ini. Jadi untuk power dan interest hubungannya dibagi menjadi 4 klasifikasi.
Yang pertama low interest high power. Itu di sini aksi kita yang menghandle stakeholder dengan sifat-sifat berikut apa? Jadi di sini low interest dan high power kita keep satisfied. Kita membuat dia puas terus. Yang kedua adalah high interest, high power. Kita manage closely. Jadi kita terus dekat samanya dan kita memanajemen dia. Yang ketiga adalah low interest dan low power. Kita memonitor dia terus supaya dia ya pokoknya terengage terus dengan proyek kita yang kita kerjakan. Yang terakhir adalah high interest tapi low power. Kita terus menginformasikan kepada individu atau kelompok tersebut tentang proyek. Dan ada stakeholder engagement levels. Yang pertama adalah unaware, resistant, neutral, supportive, dan leading. Unaware itu tidak mengetahui proyek dan potensi dampaknya terhadap mereka. Kedua ada resistant, sadar akan proyek namun menolak terhadap pemain. Ketiga ada neutral, sadar akan proyek namun tidak mendukung atau menolak. Keempat ada supportive, sadar akan proyek dan mendukung pemain. Kelima ada leading, sadar akan proyek. Jadi ya ini full sadar dia akan proyeknya. Jadi dia bisa ada niat untuk mengarahkan proyek itu bagaimana. Proses yang kedua adalah perencanaan manajemen stakeholder, planning stakeholder management. Sini kita berkomunikasi, di sini kita menentukan strategi untuk melibatkan stakeholder secara efektif. Dan perencanaan ini sering mencakup informasi sensitif dan tidak dibagikan secara luas. Rencana pengelolaannya itu mencakup tingkat keterlibatan saat ini dan yang diinginkan. Ini maksudnya, ini refer ke stakeholder. Yang kedua adalah keterkaitan antar stakeholder. Jadi keterkaitan proyek ini yang lagi dikerjain dengan stakeholder. Ketiga adalah persyaratan komunikasi. Keempat adalah strategi pengelolaan potensial untuk setiap stakeholder. Yang terakhir adalah metode untuk memperbarui rencana pengelolaan stakeholder. Jadi itulah cakupan dari rencana pengelolaan stakeholder. Tadi rencana ini biasanya ada informasi yang sensitif, jadi tidak dibagikan secara publik. Biasanya yang mengetahui itu hanya project manager dan beberapa anggota tim yang lain. Gitu. Proses yang ketiga adalah mengelola keterlibatan stakeholder, managing stakeholder engagement. Di sini kita berkomunikasi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan serta harapan stakeholder. Dari komunikasi tersebut, kita juga membuat masalah atau isu logs untuk mencatat, memantau, dan menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi saat pengerjaan proyek. Di sini intinya kita terus berkomunikasi dengan stakeholder agar stakeholder tetap terengage atau kayak masih peduli dengan proyek yang sedang dikerjain oleh tim pengerjaan. Ya intinya agar pokoknya fulfilling masih dan proyeknya itu masih dapat berjalan dengan lancar dan ada alasan itu terus berjalan gitu. Dan juga agar hasilnya bisa clear di akhir dan hasilnya bagus gitu. Untuk soal logs di dalam proyek bisa ada jadi masalah selama pengerjaan proyek. Dan itu semestinya didokumentasikan agar kita bisa memantau dan melacak masalah yang memerlukan penyelesaian. Itu ya ya itu intinya. Eh Best practice dari yang tadi, jika misalnya suatu saat mereka tidak dapat memenuhi permintaan dari stakeholder,
Maka untuk menangani situasi tersebut adalah yang pertama antisipasi dengan jelas mungkin dari awal. Kedua, jelaskan akibatnya. Ketiga, memiliki rencana darurat. Keempat, hindari kejutan. Jadi maksudnya yang tadi harus jelas dari awal bagaimana proyek ini berjalan. Dan yang kelima, mengambil sikap. Kalaupun ada misalnya masalah-masalah di dalam proyek. Lalu proses yang terakhir ada controlling stakeholder engagement. Seseorang tidak dapat mengontrol stakeholder secara langsung, tetapi dapat mengelola tingkat keterlibatannya melalui dialog, pertemuan awal, dan rencana keterlibatan. Jadi ini balik ke hal komunikasi tadi. Intinya kita terus berkomunikasi dengan stakeholder dan membuat dia engage agar tetap terlibat dengan proyek yang sedang dikerjakan. Ini bisa melalui dialog, pertemuan awal untuk membahas proyeknya itu, dan rencana keterlibatan yang ada di nomor 2 ya. Proses nomor 2. Ya, intinya begitu sih. Pokoknya kita nge-treat stakeholder itu sebagai member dari tim dan dia itu ikut dalam pengerjaan proyek tersebut. Ya begitulah agar terengage terus dan proyek bisa dapat berjalan dengan baik. Dalam mendukung manajemen stakeholder yang beberapa tadi ya, ada prosesnya. Penggunaan perangkat lunak atau teknologi untuk membantunya bisa dari antara lain alat produktivitas seperti Koda atau Notion. Kedua adalah alat komunikasi, perangkat ya software komunikasi seperti Zoom Meeting, Gmeet, sama WhatsApp, dan media sosial seperti LinkedIn yang memiliki ribuan grup untuk profesional manajemen proyek. Pokoknya intinya di sini itu adalah komunikasi yang paling penting dari mau apa dari sesama tim yang pengerjaan proyek maupun dari stakeholder. Pokoknya ya dari itu. Dari stakeholder ke semua anggota tim yang mengerjakan. Sepertinya itu saja untuk materi kali ini tentang project stakeholder management. Eh, Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.